Dan karena dia tidak berbicara, dia cuma melihat saja ke arah saya dengan tatapan curiga. Saya lalu bertanya kepada orang yang ada di sekitar itu Bapak itu petani dari Ngawi? Oh bukan, itu orang dari Timor Leste. Oh begitu. Nah setelah itu lama-lama ketika saya beberapa kali datang ke situ dan saya bertemu dengan Naldo, yang waktu itu saya panggil Puto, saya kemudian bersahabat dengan dia. Saya senang mendengar cerita-ceritanya karena saya memang selalu senang mendengar cerita orang lain. Dan di situ pertama kali saya mengerti tentang apa sesungguhnya terjadi di Timor Leste atau di Timur Timur pada waktu itu. Ternyata di sana ada semacam pendudukan oleh militer Indonesia, dan Timur Timur yang selama ini saya anggap adalah provinsi Indonesia yang ke-27, ternyata rakyatnya justru merasa mereka harus merdeka. Jadi dari situ saya bersahabat dengan Naldo. Lalu pada tahun 95 juga, seingat saya, Naldo melakukan lompat pagar kedutaan ya, untuk protes bersama dengan para aktivis SPRIM, SMIT dan PRD yang pada waktu itu masih Persatuan Rakyat Demokratik. Dan lalu pada waktu itu juga ada seorang teman Naldo, jadi Naldo berdua, namanya Komoro, yang setiap malam ketika saya berada di rumah aman itu, saya sering mendengar orang seperti merintih kesakitan. Kenapa orang ini? Saya kemudian bertanya kepada Naldo, itu mengapa Komoro sepertinya malam-malam dia seperti merintih, nggak bisa berhenti. Naldo bercerita pada saya, itu karena di dalam tubuhnya banyak peluru. Dia mengalami penyiksaan berat dan di dalam tubuhnya banyak peluru yang mungkin ada infeksi. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi ini semua. Kemudian akhirnya pada tahun 97 Naldo pergi ke Australia. Secara pada waktu itu situasi sudah sangat genting dan nyawanya terancam. Lalu dia kemudian diharuskan ke Australia berdasarkan instruksi dari Sanana Gusmao yang pada waktu itu ada di penjara. Nah, Naldo kemudian ke Australia, di situ kontak saya dengan Naldo terputus. Pada suatu hari saya pernah mencari Naldo, saya mengirim surat kepada sebuah lembaga, kalau dalam bahasa Indonesia itu singkatannya ASIEP. Jadi saya bertanya, apakah kalian tahu di mana teman saya seorang Timor Leste bernama Puto berada? Dan tidak dibalas oleh mereka. Ya mungkin karena nama Naldo di sana bukan Puto ya, dan mereka juga bingung, ini surat apa ini? Mungkin seperti itu, tidak dibalas. Lalu saya menulis surat yang dimuat Naldo di dalam bukunya itu, saya pikir adalah surat kedua saya. Jadi surat pertama adalah yang saya kirim ke alamat email ASIEP itu. Nah, akhirnya pada tahun 2005 saya kemudian diundang dalam satu acara di Australia dan saya ketemu dengan Naldo di Sydney. Lalu saya masih ingat Naldo menjemput saya di sekitar gedung opera Sydney yang pada waktu itu juga sedang ada aksi protes terhadap negara-negara kapitalis atau global ya pada saat itu. Dan ada orang yang lompat pagar gedung opera dan banyak polisi di mana-mana. Lalu Naldo jemput saya, kita naik kereta dan pergi ke rumah Chris di luar kota Sydney, dan saya sempat menginap semalam di situ. Dan pagi-paginya Naldo bercerita kepada saya bahwa dia sedang menulis sebuah buku yang kemudian terbit dengan judul Resistance, Childhood Fighting for East Timor pada tahun 2007 itu. Nah dari situlah ceritanya, mungkin sampai di situ. Apakah harus diteruskan sampai kemudian mencari penerbit atau bagaimana? Mungkin nanti harusnya Ita juga berbicara ya, tetapi Ita sedang dalam keadaan internetnya tidak begitu baik ya. Nah kemudian singkat kata Naldo menghubungi saya, kemudian saya mencoba untuk menghubungi penerbit Indonesia karena Naldo ingin buku ini juga bisa dibaca oleh pembaca Indonesia. Tetapi ternyata ada kendala, mereka merasa ini adalah mungkin persoalan yang agak sensitif pada waktu itu, yang menurut saya harusnya tidak menjadi masalah karena Timor Leste sekarang sudah negara merdeka. Banyaklah liku-liku yang terjadi sampai akhirnya Ita juga turut mencari penerbit, kemudian kami sempat gagal lah untuk mencari penerbit sampai akhirnya pada suatu hari saya berpikir, oke, saya sekarang mungkin harus memeriksa buku ini secara keseluruhan
dan mengeditnya dengan secara total. Lalu saya kemudian membaca ulang buku itu, membaca lagi buku aslinya, lalu mencoba untuk melihat lagi terjemahannya, karena mungkin ada bagian-bagian yang seperti Ita katakan, ada sebuah pengalaman dia yang mungkin dia tidak atau kurang bisa memahami konteks peristiwa pada waktu itu, terutama istilah-istilah ataupun suasana di dalam satu perjuangan revolusioner untuk kemerdekaan ya. Jadi saya kemudian menerjemahkannya, dan kemudian saya menganggap bahwa buku Naldo ini buku yang luar biasa, dan terutama menunjukkan kepada saya bahwa perempuan sangat berperan penting dalam kemerdekaan Timor Leste. Dalam sepanjang buku Naldo saya melihat ataupun membaca bahwa bagaimana seorang ibu berkorban membesarkan anaknya, berjuang melawan tentara juga, harus mencari makan untuk menghidupi mereka, kehilangan anak-anak yang pernah dilahirkannya, kehilangan suami, kemudian anaknya ada yang terbunuh. Kemudian ada juga perempuan bernama Ines yang juga sangat penting dalam hidup Naldo, yang sangat berperan besar dan juga memberikan nama untuk Naldo, yaitu Naldo Rey. Dan kemudian ada sosok perempuan-perempuan aktivis, lalu ada sosok perempuan semacam kurir ya dalam perjuangan, yang mereka membantu Naldo untuk membangun struktur kurir kembali yang dihancurkan oleh adanya kebocoran ataupun penangkapan-penangkapan orang. Bahkan kemudian ada Chris, seorang ibu angkat Naldo di Australia, yang kemudian mendorong Naldo menulis buku ini. Jadi perempuan sangat penting ada di dalam seluruh buku ini. Jadi kemerdekaan Timor Leste adalah juga merupakan bagian dari perjuangan dan revolusi perempuan sehingga sampai kemerdekaan. Mereka mengorbankan jiwa dan raganya. Dan saya rasa itu kalau saya sebagai seorang editor melihat buku ini. Dan saya ingin juga mendengarkan pengalaman Ratih dalam membaca buku ini sebelum nanti kembali ke Naldo lagi untuk bercerita lebih jauh tentang bukumu. Ratih, silakan menceritakan pengalaman Ratih ketika membaca buku Naldo ini, kesannya, kemudian apa yang dirasakan dan apa yang Ratih pikirkan tentang Timor Leste. Ya, terima kasih. Jadi ini suara saya kedengaran ya? Oke, siap. Kedengaran. Ya, oke. Saya pertama kali baca buku ini tuh tahun 2017, di tahun terbitnya buku ini. Kesan pertama sih sebenarnya ya sama kayak Mbak Linda tadi ya gitu, sangat syarat emosi gitu. Ada part-part yang memang ketika membacanya tuh rasanya sangat sedih gitu. Ada part-part yang ketika membacanya tuh apa ya, saya rasanya kayak oke, saya butuh jeda dulu untuk kemudian bisa melanjutkan ke part berikutnya gitu, karena part-part ini sangat apa ya, lumayan menguji mental gitu, apalagi buat generasi saya yang mana apa namanya tidak bersentuhan langsung dengan konflik yang ada di Timor Leste, Timur pada saat itu gitu. Tapi memang secara keseluruhan ini buku yang sangat powerful, sepowerful buku-buku penyintas tragedi-tragedi serupa di belahan dunia lain gitu, atau mungkin yang di Indonesia penyintas 65, atau mungkin yang di Kamboja atau Nanking dan lain sebagainya gitu, sangat cukup powerful lah gitu, sangat bertenaga, energinya kuat sekali gitu. Tapi memang membaca buku ini, kalau saya secara pribadi tidak bisa melepaskan dari konteks saya sebagai orang Nusa Tenggara Timur ya, gitu. Yang mana provinsi ini secara geografis sangat dekat dengan Timur Timur, dan mungkin kedekatan itu membuat ada kedekatan atau ikatan-ikatan emosional juga yang kemudian membuat ketika saya membaca buku ini, saya jadi apa ya? Banyak hal detail-detail dalam buku ini yang mengkonfirmasi apa yang menjadi pertanyaan saya ketika saya masih kecil gitu. Jadi kalau mau bisa sedikit bercerita, saya lahir tahun 92, tahun dimana ketika Sanana ditangkap akhirnya. Saya tinggal di Kupang, sedaratan dengan Timur sampai usia 7 tahun. Lalu di tahun 99 ketika saya usia 7 tahun itu, kami sekeluarga pindah ke Atambua. Semakin dekat kan dengan Timur gitu, dan di sana untuk pertama kalinya saya bersentuhan dalam tanda kutip secara langsung dengan orang-orang Timur. Jadi waktu itu tahun 99 itu kan
khususnya setelah bulan September itu kan kalau tidak salah pengumuman referendum ya, bulan September 99 gitu, dan tidak lama setelahnya muncul gelombang pengungsi dari timur-timur ke arah wilayah timur bagian barat gitu, dan khususnya di kota Atambuas kota Atambuas sendiri tuh sangat banyak sekali pengungsi yang berdatangan gitu, dan secara tiba-tiba juga sekolah saya waktu itu diliburkan gitu, terus kurang lebih hampir 1 bulan tanpa alasan yang kami ketahui. Jadi setelah masuk sekolah kita baru tahu ternyata sekolah kami itu dijadikan penampungan sementara pengungsi-pengungsi timur-timur ini sebelum mereka mendapatkan tempat penampungan yang lebih layak gitu. Nah, ketika masuk sekolah ini juga tiba-tiba ada banyak sekali wajah-wajah baru gitu. Ada anak-anak baru yang ternyata memang mereka adalah pengungsian dari timur-timur gitu, dan disitulah kemudian saya untuk pertama kalinya merasakan satu keadaan yang sangat berbeda gitu, karena namanya anak kecil kan ketika lihat ada teman baru kan pasti pengen kenal gitu, pasti diajakin main atau dibelikan jajanan gitu. Tapi teman-teman dari timur-timur ini mereka punya sikap yang berbeda gitu, agak lebih pendiam, terus sorot matanya itu kayak menaruh curiga gitu. Jadi tidak serta-merta menjadi akrab gitu. Kita butuh waktu beberapa minggu untuk kemudian bisa akhirnya berteman akrab gitu, dan itu sebenarnya menyimpan pertanyaan sih gitu ya, dalam pikiran anak kecil kan pasti mikir ini kenapa ya, kan saya cuma mau ngajak main gitu, tapi kenapa dia kayak terlalu menjaga jarak gitu. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu, dan ketika dewasa sudah kuliah terus ketemu banyak orang, baca banyak buku, salah satunya buku ini, disitulah kemudian saya akhirnya bisa memahami gitu kenapa mereka bersikap seperti itu pada saat itu gitu. Karena di buku ini juga Pak Naldo sendiri juga menjelaskan kan secara detail bagaimana kalau kemana-mana tuh pasti harus selalu waspada gitu, karena bisa jadi orang yang ditemui di jalan yang diajak ngobrol itu adalah intelijen Indonesia atau mungkin kaki tangannya Intel Indonesia dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang dari memori masa kecil saya yang terkonfirmasi gitu, bikin saya paham gitu. Oke, yang pernah saya alami pada saat dulu itu memang ternyata inilah alasannya gitu. Itu terjelaskan di buku ini gitu, dan satu hal yang saya kagumi juga sebenarnya, buku ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata memang energi gerilyawan tuh sangat besar gitu. Saya nggak habis pikir aja sih sebenarnya kayak sama Pak Naldo gitu, udah mengalami fase hidup yang sangat berat gitu, mengalami penyiksaan ini, penyiksaan itu, terus harus melarikan diri kemana-mana, harus waspada, tapi masih punya energi untuk mengumpulkan berkas-berkas penting, mengumpulkan arsip-arsip yang sangat sangat penting untuk di suatu saat harus ditunjukkan ke dunia luar gitu, bahwa memang inilah sejarah perjuangan orang-orang Timor Leste sendiri, orang-orang Timur Timur gitu. Dan saya pikir memang buku ini sangat merekam secara detail hal-hal seperti itu gitu. Dan saya sendiri sebenarnya kuliah sejarah gitu, tapi memang tidak begitu menyenangi buku-buku yang terlalu berat dan berjarak gitu. Sementara kalau buku ini sangat dekat gitu, saya merasa sangat dekat karena memang ditulis dengan sangat personal dan banyak sekali detail-detail seperti struktur pergerakan klandestin Fretilin sendiri, terus aktivitas pergerakannya tuh apa saja, kemana mereka bergerak, terus ketika menjadi kurir menyampaikan pesan ke sini itu detailnya seperti apa, itu sangat detail gitu, dan membuat kita jadi paham gitu. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya penulisan buku-buku seperti ini yang lebih menyenangkan dan bikin kita lebih mudah memahami sebenarnya konteks sosiopolitiknya itu seperti apa gitu, ketimbang mungkin buku-buku yang terlalu berjarak, terlalu terlalu akademik gitu, dengan bahasa yang tidak terlalu akrab untuk pembaca, apalagi untuk pembaca-pembaca muda sekarang gitu. Karena kan
tidak mudah ya sebenarnya kita memahami satu part atau beberapa part dari sejarah bangsa ini, yang mana bangsa ini pemerintahnya menggunakan pendekatan-pendekatan militeristik terhadap bangsa lain gitu, dan itu sangat sangat menyakiti gitu. Dan saya pikir untuk pembaca muda memang sangat penting untuk diberikan pendekatan-pendekatan yang lebih personal, sentuhan-sentuhan personal seperti di bukunya Panaldo ini gitu. Itu sih sebenarnya kesan pengalaman saya membaca buku ini gitu. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih banyak Rati sudah berbagi pengalaman sebagai pembaca ya. Dan saya juga sebetulnya senang mendengarkan cerita Rati ini karena dalam pikiran saya sempat membayangkan juga bagaimana sih reaksi seorang anak muda, seorang dari generasi muda Indonesia ketika membaca cerita tentang Timor Leste, bahwa negara kita pernah menjajah negara lain. Seperti apa yang dipikirkan? Apakah ada satu pertentangan dalam pikiran? Apakah justru rasa bersalah? Jadi buku ini sangat apa ya, dalam pikiran saya tuh kira-kira membayangkan seperti apa membaca muda gitu dalam membacanya. Ternyata dari cerita Ratih apa ya, Yaksi merasa sangat dekat karena kesehariannya ternyata dekat dengan wilayah perbatasan dan bertemu dengan orang-orang dari Timor Leste ya, dan melihat bagaimana kehidupan mereka, dan juga belajar dari buku ini tentang keteguhan dalam perjuangan. Terima kasih Rati, nanti saya akan kembali lagi kepada Rati. Saya akan menuju Naldo dulu ya. Naldo? Ya. Apakah kamu masih berada di sana? Oh iya masih. Naldo, sekarang ya. Sekarang Timor Leste sudah merdeka. Mungkin saya akan menanyakan hal yang bagaimana perkembangan situasi sekarang sebelum kita kembali lagi ke buku Naldo. Sekarang Timor Leste sudah merdeka. Dan dari buku Naldo ini, misalnya saya mengetahui bahwa Keri Laran Sabalai hilang ya, sampai sekarang kita tidak tahu ada di mana. Kemudian Alarico alias Hadomi, abang Naldo juga hilang. Kemudian kakak laki-laki Naldo Frederico juga meninggal ya karena penyiksaan. Kemudian sejumlah orang juga meninggal, kemudian diperkosa para perempuan di Timor Leste. Sepertiga penduduknya di awal invasi Indonesia juga terbunuh. Naldo waktu masih bayi 6 bulan harus lari ke hutan karena ada serangan dari udara, kemudian yang digambarkan sebagai parasut-parasut putih ya yang melayang-layang dari udara ketika proses pendudukan itu terjadi. Naldo, bagaimana sikap pemerintah Timor Leste sekarang? Apakah mereka misalnya ada satu upaya untuk memintakan semacam pertanggungjawaban kepada pemerintah Indonesia di masa lalu terhadap orang-orang di Timor Leste, rakyat Timor Leste yang dulu menjadi korban, atau mereka sudah menutup ini semua, baik pemerintah Timor Leste maupun pemerintah Indonesia? Perkembangan apa yang terjadi sekarang menyangkut kejahatan perang yang pernah terjadi? Apakah ada satu upaya untuk menuntut keadilan, ataukah sudah karena sudah berdamai, sudah merdeka, maka dianggap sudah berlalu? Seperti apa yang terjadi? Terima kasih Mbak Linda. Kalau menurut saya ini adalah suatu perjuangan baru ya. Karena kita dari 75 sampai 99 itu adalah perjuangan untuk kemerdekaan. Tapi dari 99 sampai sekarang ini adalah suatu perjuangan baru di mana kita menuntut keadilan. Walaupun secara konfrontasi ya, dari pro kemerdekaan dengan Indonesia sendiri itu sudah selesai, tapi kita masih menuntut keadilan. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang yang dibunuh oleh rezim Soeharto? Tapi kita juga lihat dari geopolitik di Timor Leste sendiri. Apakah kita bisa hidup sendiri tanpa adanya Indonesia dan Australia? Karena dua negara yang keliling Timor Leste ini adalah negara-negara yang bertanggung jawab atas kematian
ratusan ribuan orang yang dibunuh di Timor Leste. Aktivis-aktivis, lembaga-lembaga internasional, kita menuntut ini semua. Tapi kapan terjadi adanya keadilan bagi orang Timor Leste sendiri? Ini adalah suatu perjuangan yang baru. Dari segi kehidupan, Timor Leste sudah merdeka. Kehidupan secara ekonomi, katakanlah, udah oke. Tapi kita masih banyak yang di garis kemiskinan. Dan kita perlu berjuang untuk itu. Jadi masalah ini tidak akan pernah selesai ketika kita masih hidup. Tapi kita juga harus mengakui bahwa negara-negara adik kuasa yang besar seperti Amerika, Inggris, Australia, Indonesia sendiri, mereka inilah sebetulnya mempromosikan tentang keadilan di dunia, tapi ternyata mereka adalah pembantai utama dari proses kemerdekaan di Timor Leste sendiri. Jadi kita nggak tahu, kita tidak pernah hilang untuk berjuang untuk keadilan, namun kita tidak berharap untuk mendapatkan itu secara total. Dari segi kita, dari Timor Leste sendiri, seperti saya sendiri seorang aktivis dan pejuang kemerdekaan dan sekarang aktivis pejuang untuk keadilan. Bagaimana cara supaya rakyat Timor sendiri bisa berdiri di atas kaki sendiri dari secara ekonomi? Karena saya sudah travel kemana-mana seluruh Timor Leste di daerah yang sangat rural areas, ternyata kita masih di bawah garis kemiskinan yang banyak. Dan kita harus berjuang itu. Maka itu dari pemerintah dari tahun 2001 sampai sekarang, saya selalu di garis depan untuk menuntut bahwa rakyat butuh kehidupan yang layak. Dan pemerintah harus bertanggung jawab itu. Keadilan suatu saat akan tiba. Tapi kapan kita nggak tahu. Tapi rakyat Timor Leste butuh untuk hidup secara layak seperti manusia yang biasa. Dan inilah perjuangan yang dialami selama 24 tahun dan 450 tahun di bawah Portugis, jajahan Portugis. Dan ini kita harus berjuang itu. Bagi saya, perjuangan Timor Leste dari dulu ya, perjuangan Timor Leste tidak pernah melawan rakyat Indonesia, tapi melawan pemerintah Indonesia. Dalam pengalaman saya ketika saya melarikan ke Indonesia, selama 2 minggu, walaupun saya di tempat nyaman dan diberi makan oleh orang Indonesia sendiri, aktivis pro kemerdekaan Indonesia sendiri, saya tidak pernah bicara dengan orang-orang yang mau membantu saya dan mau membantu gerakan kemerdekaan untuk Timor Leste. Tapi saya tidak bisa bicara dengan mereka selama 2 minggu. Karena saya masih ada rasa curiga terhadap mereka. Tapi ketika saya ada komunikasi bawah tanah dengan Pak Sanana, dia mengatakan bahwa tidak semua orang Indonesia ingin membunuh orang Timor Leste. Karena dalam 30 tahun Indonesia sendiri juga dibunuh oleh presidennya sendiri, oleh Soeharto. Jadi filosofi dan mindset yang selama ini 24 tahun yang kamu rasakan, lupakanlah itu semua karena kita masih ada perjuangan baru dan pro demokrasi movement di Indonesia yang ingin membantu kemerdekaan Timor Leste. Dan disitulah saya mulai percaya orang Indonesia bahwa ternyata yang membunuh orang-orang Timor Leste Indonesia bukanlah rakyat Indonesia, tapi adalah ABRI, tentara-tentara Indonesia yang disuruh oleh Soeharto sendiri. Jadi terima kasih banyak ya Mbak Linda, karena juga bagian dari perjuangan Timor Leste dan kawan-kawan di PRD dan kawan-kawan seperjuangan di Indonesia sendiri. Saya kira ini yang singkat dari saya. Terima kasih Naldo.
Saya senang sudah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Terus terang pada waktu kemerdekaan Timor Leste diumumkan dari hasil referendum itu, saya menonton di televisi dan saya waktu itu menangis. Menangis karena bahagia. Dalam pikiran saya, sekarang Naldo dan rakyat Timor Leste tidak akan menderita lagi di bawah penjajahan, tetapi akan memasuki era perjuangan baru dalam kemerdekaan. Jadi saya sangat senang. Dan Naldo maupun Rati dan teman-teman yang hadir, mungkin sebagian ada yang belum membaca buku Naldo. Jadi mungkin kalau tidak keberatan, saya ingin membacakan satu bagian dalam buku Naldo yang bisa kita dengarkan bersama. Ini tentang ibunya, dan ini mungkin adalah bagian setelah referendum dan setelah kemerdekaan. Jadi bukan tentang penyiksaan terhadap Naldo yang terdiri dari 15 kali penangkapan dan pemenjaraan, tapi ini adalah masa setelah Timor Leste merdeka. Saya ingin membacakan untuk teman-teman yang mungkin belum pernah membaca buku Naldo, hanya satu bagian saja, dan setelah itu mungkin kita bolehkan teman-teman bertanya ya kepada Naldo dari forum ini. Dan mungkin juga kalau ada yang ingin nanti mengomentari atau yang bisa Ratih jawab juga. Baiklah, saya bacakan sekarang. Ibu tidak pernah jauh dari sisi saya. Siapa tahu milisi masih ada di sekitar sini, katanya. Kemanapun saya pergi di sekitar desa, ibu pasti membuntuti seperti seorang pengawal pribadi dengan membawa pedang pusaka keluarga. Saya mengerti dia takut kehilangan saya lagi, tapi tindakannya itu membuat saya merasa terkungkung. Kadang-kadang saya memintanya membiarkan saya sendirian. Dia tidak peduli. Suatu malam, ketika kami menghadiri acara pernikahan adik perempuan ibu yang paling kecil, tiba-tiba listrik padam. Ibu panik milisi datang ke pesta itu. Dia meminta saudara-saudara laki-laki saya untuk melindungi saya. Ketika saya menoleh ke belakang, ibu ternyata berdiri sambil memegang pedang pusaka keluarga kami. Saya tersenyum melihat wajahnya yang ketakutan, sambil bertanya-tanya dalam hati, bagaimana dia bisa menyeludupkan perang itu ke pesta? Padahal waktu saya tiba di Iralavai, ibu berkata, kamu anak laki-laki ibu, kuat seperti batu yang kokoh dan pohon-pohon hama. Para leluhur sudah melindungi kamu dan akan selalu begitu. Sekarang kamu sudah kembali. 2 hari kemudian, para tetua desa datang ke rumah kami. Mereka menyatakan harus berbicara kepada leluhur untuk bersyukur dengan kedatangan saya. Kami pun pergi ke kuburan kakek buyut saya dan mereka berbisik dalam bahasa Fataluku. Yang artinya seperti ini. Cucumu, anak laki-lakimu, Ratu Mimiraka, datang ke kuburanmu. Bersamanya selalu dan bantulah dia. Berikanlah kebijaksanaanmu sehingga dia peduli kepada tanah ini atas namamu dan kerajaanmu. Para tetua membawa seekor ayam kecil untuk dipersembahkan kepada leluhur. Mereka membisikkan pertanyaan mereka kepada ayam itu, lalu membelah dadanya dan mempelajari jantung maupun hati ayam tersebut untuk menerjemahkan pesan dari leluhur. Kata mereka, keadaan masih belum aman untuk saya memotong rambut. Ibu biasanya memelihara hewan-hewan untuk dijual agar memperoleh uang dan bisa membeli makanan untuk anak-anaknya. Saat ini, dia hanya mempunyai seekor babi besar yang sudah disiapkannya untuk acara penyambutan. Saya meminta ibu tidak menyia-nyiakan nyawa babi itu.
sedangkan saya tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk diberikan kepadanya sebagai hadiah untuknya. Jangan buka WA ya, San. Para leluhur sudah menyelamatkan kamu untuk ibu, dan kamu adalah hadiah buat ibu, katanya. Malam itu, warga desa datang ke rumah kami dengan mengadakan upacara tradisional selamat datang, membawa banyak ayam sebagai pemberian. Di Los Palos, orang memberi ayam sebagai simbol kehidupan dan kasih sayang. Bentar, kok aneh? Para tetua meminta tanah dan leluhur untuk melindungi kemanapun saya pergi. Paman Lamberto Nunes, adik ibu, mengalungkan sehelai tais ke leher saya sebagai simbol panjang umur. Sebagai jawaban, saya memperkenalkan Toze kepada mereka dengan menjelaskan tentang kematian ayahnya yang terbunuh di penjara. Saya juga menjelaskan kedekatan Toze yang masih balita dengan Sabalai dengan menghibur dan menyenangkan sang pemimpin selama 20,5 tahun dalam persembunyian di Kuluhun. Orang tua Sabalai menangis melihat Toze teringat putra mereka yang hilang. Setelah upacara, kami makan malam bersama. Anak-anak muda kembali meminta saya menari bersama mereka. Saya menolak karena ingin mengobrol dengan para tetua. Mereka menanyakan soal hilangnya Sabalai, sedangkan saya ingin menyelidiki dulu sebelum mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka percaya bahwa saya satu-satunya yang dapat menemukan titik terang tentang nasib Sabalai dan abang saya, Alarico. Ibu Sabalai berkata sambil menangis, "Kami akan segera meninggal, tapi mereka tidak akan muncul di upacara penguburan kami," katanya. Sekarang bendera sudah berkibar, tapi di mana keadilan? Kemerdekaan sudah diraih, tapi di mana keadilan untuk rakyat yang kehilangan nyawa saat invasi militer Indonesia? Beberapa orang yang bekerja sama dengan penjajah selama perang ini masih tinggal di desa ini, di tengah-tengah kami. Sepanjang malam, kami membicarakan banyak hal. Toze dan anak-anak lain bermain di sekitar rumah sampai larut malam. Keesokan hari, kami pun meninggalkan Iralafai menuju Dili dan kembali ke Kuluhun dengan membawa ayam-ayam pemberian orang kampung. Begitulah tadi satu bagian dari buku Naldo. Dan teman-teman, andai kata ada di antara kalian yang ingin bertanya kepada Naldo sebagai pembicara, silakan mengajukan pertanyaan, mungkin secara langsung saja ya. Apakah ada di antara teman-teman? Apakah ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada Naldo sebagai pembicara kita pada hari ini tentang bukunya Timur Sebuah Memoir? Selamat sore semua. Silakan. Ya, saya sebetulnya nggak bertanya karena saya perupa ya, pelukis gitu ya. Cuma saya menikmati sekali pembicaraan yang barusan kita lakukan. Sekilas saya bisa merasakan ini ya, merasakan ekspresi yang kuat ya dalam cerita tadi, meskipun sekilas ya Bang Naldo cukup sekilas tapi cukup bisa memberikan gambaran yang besar gitu tentang persoalan yang dialami Timur waktu itu. Dan mungkin harus baca bukunya dulu ya baru bisa masuk lebih jauh lagi ya. Cuma salam kenal aja Bang Naldo, sukses selalu ya. Semoga bisa lebih baik semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Setioko. Apakah ada teman-teman lain yang ingin
ingin bertanya ataupun berpendapat tentang Timor Leste ataupun buku Naldo, silakan. Halo Linda. Iya, silakan. Saya udah bisa masuk lagi nih. Iya, silakan Ita. Saya mau komentar ya. Semasa saya menerjemahkan buku Naldo, setiap kali saya tanya ke Naldo perasaan dia terhadap orang Indonesia atau tentara Indonesia atau perjuangan dia itu, dia nggak ada rasa yang seperti tadi dia bilang tuh, nggak ada rasa itu udah lalu gitu, seperti itu udah lalu, sakit hati tidak ada, benci atau tidak ada. Jadi semua itu seperti yang dia tulis di awal cerita itu, bahwa ini tuh adalah cerita saya dan kamu gitu, atau cerita satu negara ini dan negara itu. Jadi seperti dia bilang itu nggak ada, tidak ada yang tidak memerangi orang gitu, tidak memerangi siapa gitu. Jadi itu yang paling saya kagum dari Naldo. Dia tidak menyimpan sesuatu di dalam hatinya yang menjadi kepahitan atau menjadi sesuatu yang menyedihkan buat dia, meskipun itu peristiwanya sangat sedih. Dan dalam seluruh buku itu, seperti yang kita udah diskusikan, itu tentang kesuraman ya, kesedihan. Membaca dari awal buku sampai akhir itu semuanya sedih gitu loh. Meskipun ada beberapa ya, misalnya ketika dia di penjara, misalnya ada peristiwa-peristiwa kecil yang lucu gitu ya. Maksudnya yang dia itu kesipir, misalnya dia bisa melontarkan sesuatu yang lucu gitu kalau kita baca di bagian itu. Dan itu menarik, dan buku ini menjadi penting gitu, menjadi catatan buat semua orang Indonesia dan orang Timor Leste sekarang ini. Gitu. Ita, mengapa Ita tertarik untuk menerjemahkan buku Naldo? Apa yang membuat Ita merasa bahwa buku ini penting untuk diterjemahkan? Yang membuat Ita bersemangat untuk menerjemahkan, meskipun buku ini penuh kesedihan, yang mendorong Ita untuk menyelesaikan menerjemahkan buku ini? Ya, waktu saya pertama kali lihat Naldo di Ubud itu, saya merasa malu ke diri saya sendiri ya, karena gini, ada orang seperti Naldo yang berjuangnya itu sejak remaja, dan saya nggak tahu bahwa Indonesia dan Timor Leste itu sedang bertikai gitu ya. Saya benar-benar abai gitu dengan masalah-masalah yang seperti itu. Berbeda dari saya gitu ya. Jadi kalau Linda sama lah ya dengan Naldo, maksudnya hidup dengan perjuangan. Kalau kita ngobrol di WA selalu Linda kasih kepalan tangan, tanda perjuangan itu. Saya belum pernah gitu ya kasih kasih tanda itu ke siapa gitu. Tetapi mungkin buat Linda, buat Naldo itu sesuatu yang biasa. Jadi saya merasa berutang gitu ya dengan cerita Naldo ini. Meskipun saya bilang ke Naldo saya nggak bisa gitu menerjemahkan ini, tetapi Naldo bikin menjadi bisa gitu loh, karena dia banyak cerita gitu ya selama penerjemahan itu. Dan setelah penerjemahan itu selesai pun rasanya itu belum selesai gitu. Buku itu harus terbit gitu, harus dibaca oleh orang banyak gitu. Seperti yang tadi Linda cerita itu, sampai mungkin 5 atau 6 tahun ya kita ketemu penerbit yang betul-betul menerbitkan buku itu. Menurut saya penerbitan buku ini juga adalah penerjemahan dan penerbitan buku ini adalah
sebuah perjuangan juga ya, perjuangan tersendiri gitu. Dan diskusi ini juga yang sudah ditunggu-tunggu lama gitu. Sudah direncanakan lama dan baru terjadi hari ini, saya senang sekali. Jadi itu Linda, jadi semacam saya merasa berhutang ya terhadap kehidupan ini gitu loh, bahwa ada orang-orang yang seperti Naldo yang mendamba kebebasan gitu untuk dirinya, keluarga, dan orang-orang Maubere. Itu. Baik. Saya akan bertanya kepada Naldo, untuk kemudian nanti saya membacakan satu bagian lagi, lalu nanti saya akan bertanya kepada Rati. Terima kasih, Ita. Naldo. Ya. Di sini kan di dalam cerita ini, Naldo mengalami banyak sekali penyiksaan dan kemudian penangkapan, ya. Dan banyak sekali orang yang sebetulnya tidak sanggup menghadapi hal-hal semacam itu, lalu perjuangan yang tadinya sudah dibangun kemudian menjadi berantakan. Sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran Naldo sehingga Naldo bisa terus bertahan dalam perjuangan yang berat ini? Apa yang ada di dalam pikiran? Kan bisa saja menyerah ya, maksudnya dari tanggung jawab ini. Kenapa Naldo terus mengembannya? Itu saya berani dan mau mati demi tanah air itu karena dari 75 dan Bapak saya selalu bilang perjuangan terus berlanjut, atau dalam bahasa Portugis kita bilang a luta continua, atau bahasa Inggrisnya struggle continues. Karena ini suatu proses yang sangat panjang. Bagi saya, mati hari ini atau besok itu adalah biasa-biasa saja. Tapi kemenangan dan berjuang untuk kemenangan bagi rakyat Maubere itu adalah prinsip saya utama. Karena mati hari ini dan besok itu adalah sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi kalau kita menyerah dan tidak berjuang, itu kita mati konyol. Karena kamu sudah ditakdir akan mati dan hidup. Tapi tanpa berjuang itu mati yang konyol kalau bagi saya. Jadi setiap hari saya itu berpikir begini, freedom is coming tomorrow. Bahwa kebebasan akan datang besok. Jadi sebelum besok kita harus berjuang hari ini untuk menentukan nasib besok. Itulah yang memotivasi diri saya sendiri untuk berjuang. Karena kalau saya hari ini tidak berjuang, kalau saya mati, itu adalah mati konyol bagi saya. Jadi itulah setiap hari mendorong saya untuk berpikir bahwa freedom is coming tomorrow. Jadi kalau mau kebebasan datang besok, kita harus berjuang hari ini. Dan terus berjuang, jangan berhenti. Kita disiksa, dipenjara, dan dibunuh. Itu adalah hanya tubuh kita ya yang disiksa dan dipenjara. Tapi mereka tidak bisa memenjarakan aspirasi kita dan spirit kita, nyawa kita. Mereka tidak bisa. Karena kita lahir dengan prinsip itu sendiri. Jadi mungkin ini terjadi di mana-mana karena kalau situasi kita menghadapi secara sudah tidak bisa dilawan dan sudah tidak bisa ada ruang gerakan yang sudah memberi waktu kita untuk hidup, kita harus lawan. Dan hanya lawan itulah yang kita bisa berjuang bahwa kita masih bisa dan manusia seperti punya harga diri seperti orang Timor Leste. Dan setiap kali bagi saya perjuangan itu adalah suatu prinsip
dan harus berani mati, tapi jangan mati konyol. Harus mempunyai prinsip yang bertujuan untuk kemerdekaan Timor Leste, dan bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi untuk juga kemerdekaan untuk orang-orang Timor Leste sendiri. Artinya dia harus merdeka di atas kaki sendiri, tanpa tergantung pada seseorang. Ketika tadi kita bilang, saya ini sebetulnya seorang pemaaf. Ketika saya Timor Leste merdeka, saya ditunjuk oleh UNDP sebagai penasehat polisi di Timor Leste, institusi polisi Timor Leste. Dan saya sempat bertemu dengan komandan. Dia kalau di Indonesia mungkin dia berpangkat letkol ya, kalau di Indonesia. Dan dia adalah seorang yang menyiksa saya dengan pipa besi waktu itu di penjara. Tapi ketika saya ketemu dia peluk saya dan merasa bersalah. Saya tidak merasa apa-apa. Bahwa itu bukan kemauan kamu. Kamu disuruh dan diperintah untuk menyiksa aku. Dan aku memaafkan kamu. Dan kita bekerja sama untuk membangun Timor Leste. Walaupun hati kecil saya sangat sedih karena saya bisa bertemu kembali dengan dia. Tapi apakah membenci dan balas dendam adalah akhir dari sebuah perjuangan? Tidak. Kita harus membangun negara ini dengan baik. Karena ratusan ribuan mati dibunuh. Agar kita bahagia dan membangun negara ini. Saya tidak ada rasa membenci. Kalau saya lihat orang Indonesia, saya merasa bersedih. Karena memang orang Indonesia sendiri bisa merubah pikiran saya, mindset saya dalam 24 tahun. Saya kira orang Indonesia itu semuanya musuh saya. Tapi ternyata tidak. Orang Indonesia sendiri yang menyembunyikan saya di situasi yang paling gawat. Di Jakarta saya ketika Jakarta dibakar habis-habisan. PRD diburu di mana-mana. Tapi masih ada orang Indonesia yang bisa sembunyikan aku dan menyelamatkan aku di saat-saat yang krisis yang sangat bahaya di Indonesia. Bahkan saya diberi makanan oleh orang Indonesia sendiri. Ketika orang tua saya tidak ada, ketika uang tidak ada, orang Indonesia yang memberi makanan. Dan disitulah saya mempelajari bahwa ternyata kita melawan bukan orang Indonesia, tapi kita melawan rezim Indonesia. Karena mereka juga menderita di bawah Soeharto, pemerintah Soeharto. Dan jutaan manusia yang dibunuh oleh rezim itu sendiri. Dan kita harus bersatu untuk melawan itu. Dan akhirnya kita berhasil. Terima kasih. Terima kasih Naldo. Cerita yang memberi kita semangat dan juga mengharukan. Dan mungkin karena sangat konsentrasi pada perjuangan, sepanjang bukunya Naldo ini selama saya mengedit, saya tidak melihat Naldo mempunyai pacar ya. Tidak ada pacar. Fokus sekali pada perjuangan ya. Jadi itu yang mungkin membedakan dengan anak-anak muda yang hidup di alam merdeka ya, di alam yang damai. Mereka bisa pergi ke kafe, ke mall, bisa bertemu teman dengan mudah, tidak di dalam rasa ketakutan atau bayang-bayang ketakutan. Naldo kehilangan masa-masa remaja ataupun masa muda yang berharga itu, menurut saya. Dan mengorbankan semua itu untuk kemerdekaan. Nah, Naldo, kalau kita membaca buku Naldo lebih lanjut lagi, saya juga melihat bahwa buku ini
adalah buku yang juga kuat secara antropologis ya. Jadi juga bisa saya lihat bagaimana Naldo memasukkan bahasa-bahasa Fataluku di situ, kemudian juga bercerita tentang bagaimana di dalam situasi genting tidak hanya Tuhan yang membantu, tetapi juga para leluhur. Ada semacam semacam doa ataupun persembahan kepada leluhur. Ada rasa percaya bahwa leluhur akan membantu, bahwa leluhur adalah akar-akar pohon hama ya yang mencengkeram tanah untuk mencari air di masa depan. Itu luar biasa. Jadi saya melihat buku ini juga sangat kuat dari sisi yang menampilkan tentang budaya, kemudian tentang kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang mungkin disebut sebagai agama tradisional pada akhirnya ya, yang sebetulnya itu adalah kepercayaan kepada leluhur. Nah, saya akan membaca satu bagian dari buku Naldo mengenai pengalaman Naldo ketika berhubungan dengan kurir, dan ini mungkin bagian yang tegang tetapi juga lucu. Mudah-mudahan teman-teman juga tertarik untuk mendengarnya sebelum nanti kita berlanjut lagi kepada cerita Naldo, kemudian Rati, juga nanti mungkin Ita ya, pengalaman dia sebagai penerjemah buku Naldo dan juga mencari penerbit. Saya membacakan bagian ini, mungkin saya penggal. Bagiannya telah agak panjang. Sebelumnya, Sanana sudah memberi instruksi untuk mendirikan Kaiksa Geral atau kotak umum, yaitu pusat penerimaan pesan dari semua gerakan klandestin untuk didistribusikan ke jaringan yang tepat dalam rangka memperbaiki efektivitas gerakan. Banyak jaringan klandestin lokal seperti yang didirikan ayah saya di Iralafai, masing-masing dengan kaiksanya, dikoordinasikan melalui pusat penerimaan regional. Terdapat 3 kaiksa regional, 2 di daerah timur, karena basis Valintil banyak berlokasi di sini, dan 1 di wilayah barat yang meliputi Dili ke arah selatan sampai Ainaro dan Same. Dili sebagai area pusat mempunyai kaiksa lokal sendiri. Di Dili sendiri ada Kaiksa Geral, tempat kaiksa lokal mengirim informasi yang diakses oleh kurir khusus tiap wilayah, tapi tidak secara langsung. Ada Kaiksa Lingkar kedua di Dili, tempat kurir khusus mengirim pesan seperti Kaiksa lokal di Dili, dan informasi akhirnya dikirim ke pusat Kaiksa Geral. Susunan tidak langsung ini untuk menciptakan jarak dan waktu bagi para pemimpin untuk pindah atau bergerak bila ada orang di lapisan bawahnya yang tertangkap, dan sekarang gerakan klandestin dapat bekerja lebih baik dengan Valintil berkat informasi diterima dengan lancar melalui tahapan-tahapan yang berbeda ke Valintil yang dapat dicapai pada tingkat lokal di mana ada kontak langsung dan akhirnya kembali lagi ke pusat. Pengisolasian kurir dilakukan dalam rangka memperbaiki efisiensi. Dalam pertemuan itu Sabalai memperkenalkan saya kepada semua orang dan saya menyalami mereka seperti yang biasa dilakukan sesama pejuang. Pemilik rumah dan 3 orang berjaga di luar rumah. Saya duduk dekat Sabalai, mendengarkan mereka berdiskusi soal logistik. Mereka memutuskan segala hal yang terkait dengan perjuangan yang harus melewati banyak kaiksa, termasuk obat-obatan, pakaian, seragam tentara dan peluru, granat, atau perlengkapan tentara lain yang dapat diperoleh orang Timur Timur yang bekerja sebagai serdadu Indonesia yang membantu perjuangan, dan juga dari serdadu Indonesia yang ingin cari untung dengan menjual peralatan perang mereka. Gerakan klandestin menggunakan semua kesempatan ini untuk menyuplai Valintil di hutan. Rapat kami bubar menjelang tengah malam. Pukul 5 pagi, saya menjemput kurir Justino alias Kiak, dan kami melintasi kota menuju Becora ke pertemuan lain untuk berkoordinasi dengan kurir dari wilayah lain. Selamat datang, silakan duduk, ujar seorang perempuan muda dengan ramah. Kiak mengenalkan saya kepadanya, si pemilik rumah. Dia masih seperti remaja, tapi sebenarnya sudah mempunyai 4 anak. Ini putu dari wilayah timur. Saya menyalaminya. Nama saya Bianti, katanya memperkenalkan nama aliasnya. Dia menyediakan secangkir kopi dan kue untuk sarapan. Ketika Kiak dan saya duduk, dia tiba-tiba memanggil Kiak ke dapur untuk percakapan rahasia.
Saya meneruskan minum kopi. Tak lama kemudian, mereka kembali. Bianti rupanya terganggu melihat kehadiran saya di rumahnya, karena pernah melihat saya dengan Oscar Lima dan istrinya Lenita alias Iku yang memiliki perusahaan besar setempat bernama Surikmas dan dikenal dekat dengan pemerintah Indonesia. Saya lihat kamu beberapa kali dengan bos Surikmas, ujar Bianti. Saya hanya tertawa dan tak menjawab, lalu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Saya tidak mau Bianti berpikir saya berlatar belakang keluarga makmur. Tiap kali ke rumahnya dia melayani saya seperti orang penting, menyediakan bermacam makanan. Namun saya selalu memilih makanan asli Timor seperti singkong, keladi, atau daun pepaya yang pahit. Saya mengabaikan makanan ala barat sampai dia benar-benar sadar dari mana saya berasal dan saya berjuang untuk siapa. Beberapa bulan kemudian saya sudah berbincang santai dengannya, dengan suaminya, saudara-saudara perempuan, dan anak-anaknya. Saya katakan, hubungan saya dengan bos Surikmas adalah untuk menyokong perlawanan secara diam-diam. Dia juga terhitung kerabat. Saya juga menceritakan kematian ayah dan bagaimana saya disiksa. Mereka menangis ketika mendengarnya. Sejak itu, saya menjadi bagian dari keluarga mereka. Bianti bertanggung jawab untuk Kaiksa Becora yang menjadi saluran informasi untuk Baucau, wilayah kedua. Dia juga menyembunyikan pemimpin Valintil seperti David Alex, Matan Ruak, Valur, dan mereka memuji Indonesia dan pekerjaan mereka, tentara-tentara ini, sambil memperlihatkan kaki-kaki mereka. Para serdadu menjadi lengah dan akhirnya pergi, tertipu karena kegiatan tak biasa ini. Suami Bianti seorang yang pendiam, berbeda dengan istrinya. Dia bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan Indonesia yang memanfaatkan mobilnya untuk membawa para pemimpin bila diperlukan. Mereka jarang tidur nyenyak di malam hari karena pekerjaan klandestin aktif pada waktu malam dan keduanya sangat berani. Meski banyak pemimpin puncak sering berada di rumah mereka, Bianti dan suaminya hanya beberapa hari dalam penjara dan mereka dibebaskan karena kurang bukti. Bianti mengenalkan saya kepada kurir khusus lain, Natalino alias Jako Sakunar. Dia baru saja menggantikan Marcal alias Bukatuir yang merupakan keponakan Komandan Valintil Baucau, David Alex Daitula, yang terkenal karena keberaniannya, kepemimpinannya yang karismatik, dan koneksi klandestinnya. Beberapa bulan sebelumnya, intelijen Indonesia mengetahui kegiatan Marcal sehingga dia dipindahkan dan bergabung dengan David Alex di hutan. Sekunar berjalan sangat cepat. Saya menyebutnya Tuan Kaki Panjang. Rambut saya ikal, tapi keikalan rambut Sakunar sangat rapat dan rambutnya tidak tumbuh ke bawah, melainkan ke segala jurusan, berdiri tegak di kepalanya seperti sapu ijuk. Kadang-kadang saya mencandainya. Kalau rambutmu ada kutu, Sakunar, kamu tidak bisa menghilangkan kutu-kutu itu. Tidak ada pabrik yang bikin sampo khusus dan sisir untuk rambutmu. Kalau merdeka nanti, kamu harus cukur rambutmu habis. Kami mulai berbagi tugas. Saya menjadi kurir khusus dan asisten Sabalai sambil berkoordinasi dengan kurir wilayah Los Palos. Sedangkan Sakunar berhubungan dengan Komandan Valintil. Di kemudian hari, Sakunar muncul dalam salah satu film panjang yang diproduksi oleh Max Stahl, pembuat film dari Inggris, dan disiarkan televisi Australia SBS, mengisahkan sebuah penyerangan terhadap tentara Indonesia. Kami meneruskan membuat Kaiksa Geral pusat di Dili, di rumah 3 perempuan, Virginia Barbosa dos Santos, Luisa Jimenez alias Casa, dan Florinda da Costa alias Kiki.
Sabale pernah bersembunyi di rumah mereka. Saya memindahkannya ke rumah Joao da Silva di Becora untuk menghindari risiko dia ditemukan. Tempat itu aman untuk Sabale selama 2 tahun. Joao kemudian meninggal terkena serangan jantung setelah rumahnya digeledah militer Indonesia karena seorang kawan kami membuka rahasia di saat penyiksaan bahwa rumah Joao adalah salah satu tempat persembunyian Sabale. Terima kasih teman-teman. Sebelum ada yang bertanya lebih lanjut, apakah Ratih mau berbagi sedikit cerita tentang bagian mana di dalam buku Naldo yang mengesankan, salah satu bagian yang mengesankan Ratih dalam buku Naldo? Aduh, ini pertanyaan yang agak susah sih sebenarnya, soalnya kayaknya hampir semua part memberi kesan yang berbeda-beda gitu. Sangat berkesan sih semuanya. Cuman memang salah satu yang cukup berkesan sih tadi yang dibacakan Mbak Linda ya, yang soal ibu dari Pak Naldo sendiri gitu. Bagaimana kemudian ada kekhawatiran akan kehilangan lagi gitu dan sebagainya, dan hal yang kemudian sebenarnya menurut saya juga cukup menjadi poin yang sangat penting dari buku ini. Memang seperti tadi kata Mbak Linda ya, ada momen-momen menonjolkan bagaimana peran-peran perempuan-perempuan ini dalam mendukung kemerdekaan Timor Leste sendiri gitu. Karena sebenarnya kan kita kalau mau bicara soal narasi perjuangan sebuah bangsa itu kan rata-rata sangat maskulin gitu. Saya pikir itu di sejarah bangsa manapun gitu, sangat maskulin gitu. Karena kalau kita bicara soal perlawanan bersenjata atau mungkin aktivitas-aktivitas perlawanan yang secara fisikal gitu, itu pasti sangat maskulin sekali gitu. Dan bagaimana kemudian Pak Naldo di buku ini tidak semata-mata menekankan itu gitu, tapi juga menekankan bagaimana tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh perempuan-perempuan ini tidak kalah heroiknya dengan apa yang dilakukan oleh suami-suami mereka atau anak-anak laki-laki mereka gitu, atau saudara-saudara laki-laki mereka gitu, bahwa yang mereka lakukan amat sangat penting dan tidak kalah heroiknya gitu. Saya pikir ini sangat penting gitu, dan ini menjadi satu perspektif baru sebenarnya tentang bagaimana kita menulis narasi sejarah tertentu gitu, khususnya mungkin buat kayak saya dan teman-teman yang memang punya background pendidikan sejarah gitu ya, bagaimana kemudian kita melihat menuliskan satu narasi sejarah tertentu itu dengan perspektif yang tidak melulu dari sudut pandang maskulin saja gitu, tapi juga bagaimana melihat dari aspek-aspek lain yang tidak kalah heroiknya gitu. Saya pikir itu sangat penting gitu. Itu terus part yang juga menyenangkan itu ini kali ya, mungkin salah satunya juga ketika bertemu teman-teman PRD sih ya, karena memang di situ kayak menjelaskan kepada kita bahwa memang semakin terang sebenarnya siapa yang dilawan oleh orang-orang Timor sendiri gitu, bahwasanya memang ini bukan di antara orang per orang gitu atau orang Indonesia lah yang harus bertanggung jawab, tapi bagaimana pemerintahnya dengan pendekatan militaristik lah yang kemudian menjadi pihak yang dilawan gitu, bukan orang-orang Indonesianya gitu. Jadi bagaimana aktivitas dengan teman-teman di PRD, terus bagaimana mereka bersama-sama, apalagi ketika peristiwa Kuda Tuli ya, setelahnya bagaimana PRD juga diburu dan lain sebagainya gitu. Saya pikir itu part yang sangat memberi kesan yang mendalam sih, bagaimana dalam waktu yang cukup singkat ya, maksudnya kan belum lama sebenarnya Pak Naldo saat itu kenal dan menjadi dekat dengan teman-teman PRD gitu, tapi kemudian bisa memiliki solidaritas yang sangat tinggi gitu, dan
bersama-sama berjuang dengan cara yang memang paling bisa mereka lakukan masing-masing gitu, paling memungkinkan untuk dilakukan dalam situasi yang sangat menekan seperti itu gitu. Jadi saya sangat sangat memberi kesan yang sangat mendalam dan penting sih sebenarnya persahabatan itu gitu. Itu penting sekali gitu. Gitu sih Mbak. Terima kasih Rati. Saya juga sepakat dengan Rati ya, bahwa di dalam sebuah buku biasanya mengenai perjuangan bersenjata atau memoir-memoir para pejuang, kita jarang ya menemukan. Ada banyak sekali ada perspektif tentang perempuan, ada perspektif lain di dalam buku ini yang dia mengedepankan sosok-sosok perempuan pejuang di segala lini ya. Ada yang menjadi kurir, kemudian dia juga pengusaha tapi dia mendukung perjuangan, ada seorang ibu, ada orang yang betul-betul berada di garis depan juga gitu, dan ini terangkum semua di dalam buku Naldo yang saya pikir ini sebuah memoir yang luar biasa. Jadi dia bisa diperlakukan atau diposisikan sebagai buku sejarah juga, memoir ataupun autobiografi, dan juga mungkin sebuah buku yang bisa juga membuat para antropolog ataupun orang-orang yang berminat terhadap antropologi budaya juga mungkin dapat informasi ataupun cerita yang berguna dari buku ini. Terima kasih Rati, dan saya akan kembali ke Naldo sebelum kembali ke Ita lagi. Naldo sebagai penulis atau memoir ini. Naldo, ya, bagaimana sekarang nasib para perempuan-perempuan pejuang ini seperti Florinda, Virginia, Luisa, Bianti, di mana mereka sekarang ini berada? Ibu, bagaimana kabar ibu juga? Saya ingin tahu keadaan perempuan-perempuan hebat ini. Ibu dalam keadaan sakit, udah 1 tahun lebih, dan dia sekarang di Dili. Dan Bianti juga kemarin dia sakit dan dia di rumah sakit beberapa hari dan dia sudah sembuh, tapi kemungkinan besar dia akan dikirim ke Singapura karena dia ada masalah dengan ginjal dan diabetes dan segala macam. Dan Florinda mereka sehat-sehat saja, dan Luisa dia menikah dengan seorang brigadir ya, namanya Maunana. Jadi dia menikah dengan orang Indonesia? Bukan orang Timor. Dia tentara Indonesia, tidak tentara Timor Leste. Tapi dia juga pejuang di hutan selama 24 tahun. Dan si Florinda dia masih bujang dan oke, semuanya oke. Tapi saya selalu kunjung ke mereka, dan kemarin Bianti sakit, sempat ke rumah sakit tapi tidak ditangani oleh dokter selama 8 jam atau 10 jam kurang lebih. Dan saya sempat bicara dengan Menteri Kesehatan dan sekarang dia oke. Tapi dalam beberapa hari lagi mungkin dia akan dikirim ke Singapura. Dan hubungan saya dengan mereka masih seperti dulu. Saya masih panggil mereka sebagai kakak, dan mereka melihat saya juga seperti sama. Dan kehidupan mereka masih seperti sama, tidak ada perubahan. Namun mereka lebih bahagia ketika kita udah bebas ya, bebas dari intel-intel Indonesia. Nah, kita bisa bergerak bebas di kemana-mana. Tapi kalau ibu dia sudah 74 tahun dan dia sering sakit-sakitan, dan dia masih mungkin sudah 1 tahun ya, dia masuk keluar rumah sakit, tapi dia masih oke. Dia masih oke. Mereka adalah dan Iku yang istrinya Surikmas, dia meninggal 2015. Ya 2015, sudah hampir 5 tahun. Dan anak-anaknya semuanya oke. Banyak yang 2 orang di Sydney,
1 orang di sipil dan 1 orang di dalam. Dan saya masih berhubungan masih berkomunikasi dengan mereka dan teman-teman lain di perjuangan masih seperti dulu. Jadi jarang kita ketemu karena mereka punya aktivitas sendiri dan saya juga begitu. Jadi kadang-kadang aja kita bertemu, tapi kalau ada yang sakit kita harus saling ada solidaritas dan saya selalu berkunjung ke mereka. Ya. Naldo, bagaimana keadaan Toze, anak kecil yang ayahnya, dia anaknya Gaspar ya kalau tidak salah. Ya, bagaimana ayahnya kan dibunuh ya, dan itu bagian yang juga cukup berat untuk saya ketika mengeditnya. Bagaimana sekarang nasib Toze? Dia baik-baik dan ibunya baru meninggal udah berapa bulan? Udah 3-4 bulan. Lola. Dia meninggal karena dia kanker susu dan juga ada gejala ginjal. Dan akhirnya meninggal berapa hari yang lalu. Dan adiknya juga meninggal 4 bulan yang lalu. Jadi mereka meninggal antara 3 bulan dan 4 bulan dalam tahun kemarin. Adiknya meninggal tepat pada tanggal 20 Mei. Dan ibunya meninggal tanggal 15 September. Dari antara 4 bulan gitu. Dan saya selalu ke Kuluhun setiap hari. Hampir setiap hari. Terima kasih Naldo. Ya. Bapaknya belum ketemu sampai sekarang. Dan adiknya, kakaknya yang perempuan namanya Men ya, dia sempat traumatized sampai sekarang masih karena waktu dia masih kecil ditangkap oleh rumahnya digebok sama ABRI untuk jadi sampai sekarang dia masih trauma dan kesehatan mentalnya masih seperti itu sampai sekarang. Wah, saya surut sedih ya. Itu yang adiknya Toze yang perempuan ya. Kakaknya Toze. Kakaknya Toze yang perempuan ya. Baik. Bagaimana dengan nasib Sabalai dengan Hadomi? Apakah mereka sudah ditemukan atau sudah dianggap? Sabalai sampai sekarang kita belum ketemukan. Hadomi kita sudah collect bodinya ya, di tubuhnya di atas Gunung Paicao. Kita sudah collect semua tubuhnya dan dia sudah dikubur 2 tahun yang lalu. Karena dia selalu memberikan saya selalu mimpi yang buruk. Saya ketemu. Ternyata ada seseorang yang dia waktu meninggal, waktu dia mati, dan baru 2 tahun yang lalu kita dikabarkan dan kita sempat pergi ke Gunung Paicao dan ambil dan di dekat rumah ibu. Terima kasih Naldo. Mungkin saya akan beralih ke Ita sebentar untuk menanyakan kepada dia. Ita, apa kesulitan Ita yang paling sulit ketika menerjemahkan buku ini? Ada enggak? Yang paling sulit ya. Kalau saya ketemu paragraf yang sulit, saya pasti tanya sama Naldo. Tapi yang paling sulit itu mungkin kadang-kadang merasa nggak tahan untuk menerjemahkan itu, karena saya baca dulu dalam bahasa Inggris kemudian terpengaruh dengan cerita itu, kadang-kadang ya nanti aja gitu terjemahinnya. Tetapi pada yang terutama yang sulit adalah mungkin yang tadi Linda bacakan ya, yang apa sih ada sistem komunikasi di
di tentara Fretilin pada waktu itu, bagaimana dia harus ya ketika Naldo menjadi kurir, dia harus misalnya bertemu dengan kurir yang lain, atau dia terikat dengan sistem apa namanya ya, saya lupa tadi, Kaiksa. Ya, bagian yang itu. Biasanya kalau saya ketemu yang sulit, saya tanya Naldo. Linda, ini ada pertanyaan dari kawan juga ke Naldo ya. Ya, silakan. Di chat ini dari Luna Vidya. Naldo, pertanyaannya, apa yang membuat Naldo mampu melepaskan kesedihan yang begitu kuat mempengaruhi hidup Anda? Ya, kalau saya, karena kesedihan ini sudah sejak saya lahir ya, dari selama 24 tahun itu kebanyakan itu adalah kesedihan. Dalam merdeka, apakah kita harus bersedih? Kita kan harus dan tidak usah bersedih. Karena hidup ini sekali. Dan hidup ini bukan untuk terus bersedih, tapi kita harus berjuang untuk bahagia. Yang selama ini kita tidak dapat dari 24 tahun. Jadi hidup saya itu, saya hanya ya berbahagia aja. Senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja, dan dengan teman-teman. Tapi kita harus mempunyai prinsip. Kenapa kita harus bersedih? Dan kenapa kita harus bahagia? Karena kesedihan kita dan masa-masa pahit dalam 24 tahun itu adalah menentukan kebahagiaan kita ketika kita merdeka. Dan kenapa kita terus bersedih? Saya terus terang aja ya, ketika saya menulis buku ini, hampir 5 tahun saya tidak bisa tidur, nyenyak. Karena membawa saya kembali ke masa-masa lalu. Ketika saya disiksa, saya di penjara. Ketika saya kita panggil sel besi. Tapi akhirnya kita merdeka. Kalau kita merdeka, apa yang kita harus berbuat untuk semua orang? Jadi tujuan saya itu bagaimana kita berjuang bersama-sama untuk kebahagiaan rakyat kita sendiri. Tapi pertama kita harus membahagiakan diri sendiri dulu. Karena sudah terlalu lama kita bersedih. Apakah kita harus terus bersedih? Jadi walaupun saya ketemu orang-orang yang menyiksa saya waktu di penjara, dan mereka masih di sini. Mereka dulu intel tentara. Mereka yang dulu polisi, mereka dulu tentara. Tapi saya ketemu mereka. Mereka lah justru yang sedang bersedih. Karena membuat kejahatan selama 24 tahun. Dan mereka harus berjuang lagi dalam 24 tahun untuk menghilangkan kesedihan mereka. Tapi bagi saya, setelah saya menulis buku, saya tidak mau membaca lagi buku ini. Karena saya kira sudah cukup untuk orang lain membaca situasi kenyataan, situasi real di masa lalu. Tapi untuk mengisi kemerdekaan, ini adalah suatu tantangan yang sangat besar. Dan membutuhkan
pikiran-pikiran yang jernih, membutuhkan energi yang sangat luar biasa untuk kebebasan rakyatnya sendiri. Jadi leader-leader yang di sini, para politisi yang di sini, yang hanya tahu bicara, tapi tidak tahu cara pembebasan rakyat itu bagaimana. Saya melawan. Saya tidak takut untuk melawan mereka. Saya bersuara atas nama rakyat kecil. Dan itulah, karena tujuan saya itu hanya satu, untuk membahagiakan rakyat-rakyat yang menderita selama 24 tahun. Dan juga 450 tahun di bawah penjajahan Portugis. Dan bagi saya, kita harus bersemangat dan terus bersenyum karena kita menang hari ini. Itu. Terima kasih Naldo atas ceritanya. Apakah Ita ada pertanyaan lagi atau apa untuk Naldo? Ya, saya kan sering tanya sama Naldo ya, bagaimana perasaan dia dengan situasi yang dia hadapi ketika masa perjuangan itu. Kalau dia bilang semuanya udah selesai itu kadang-kadang saya nggak percaya. Jadi lain waktu saya akan tanya lagi dan dia jawabannya masih sama seperti sekarang ini. Jawabannya nggak berubah. Jadi saya kira itu jawaban itu dari dalam diri dia ya, bahwa dia pemaaf itu udah pasti karena saya udah tes berapa kali dengan pertanyaan yang sama dengan cara berbeda, itu jawabannya sama, bahwa dia sudah melupakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi dan dia mengalaminya dengan sangat berat gitu ya. Tetapi dia bisa melihat jernih bagaimana ini kenapa peristiwa ini terjadi, bukan kesengajaan dari orang yang dia temui atau orang yang dia berinteraksi ketika masa perjuangan itu. Jadi terima kasih ya Naldo. Saya belajar banyak sekali dari Naldo tentang relasi-relasi dalam hidup manusia ya. Ita? Atau dari ya, Linda. Silakan lanjutkan Ita. Saya sudah cukup. Mungkin dari Naldo untuk penutup, karena waktu kita udah selesai, atau diskusi kita waktunya udah sangat mepet. Naldo, ada yang mau disampaikan untuk forum ini? Terima kasih banyak ya, terutama Linda sama Ita yang telah membantu masalah ini dan telah menerbitkan buku sebuah memoir. Saya kira ini suatu momentum yang sangat bagus karena saya mau orang Indonesia bisa membaca buku ini karena ini bagian sejarah dari orang Indonesia sendiri, bukan hanya orang Timor Leste. Karena ini adalah ceritamu juga ya, seperti dalam buku saya. Ini bukan hanya cerita saya sendiri, tapi juga ceritamu juga. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan yang telah meluang waktu dalam partisipasi ini. Dan terutama Mbak Linda, Mbak Ita, dan sejarawan muda dari NTT. Terima kasih Fernandes, Ratih, dan kawan-kawan. Salam juang dan terus berjuang. Terima kasih. Terima kasih Naldo. Ita, apakah Ita akan
Aldi akan menutup ini atau bagaimana? Saya kira kita akan selesai. Iya, Ita saja ya. Sebelumnya kita akan foto dulu kali ya. Oke. Iya, Ita saja yang nanti menutup seperti tadi membukanya. Silakan Ita. Baik. Terima kasih untuk Naldo yang telah menjadi yang mau berbagi cerita tentang masa perjuangan penulisan dan sampai sekarang yang belum berubah. Terima kasih untuk Linda yang telah menjadi editor buku ini dan juga untuk ikut sibuk ketika kita cari-cari penerbit. Kemudian ada penerbit Sirka. Saya kemarin menghubungi penerbit dan mengatakan bahwa mungkin buku Naldo akan dicetak ulang karena udah habis. Ada beberapa kawan yang bertanya ingin membaca buku ini. Semoga Sirka dalam waktu dekat mencetak ulang ya. Kemudian terima kasih untuk Margaret Ratih Fernandes yang sudah berbagi pengalaman ketika membaca buku ini, dan juga kawan-kawan yang ada di ruangan ini. Terima kasih sudah hadir di salah satu acara Festival Sapa Kristiani 2020-2021 ini. Sebelum menutup, kita akan foto sama-sama dulu ya. Margaret Ratih yang akan membantu kita. Silakan kawan-kawan membuka kamera dulu. Itu Bung Naldo, posternya lepas tuh. Oh iya. Poster. Supaya keren kelihatan nanti. Ya. Kejepret bagus. Wah. Diperbaiki dulu Iya. posternya. Oke. Karena mau dikirim ke Jokowi nih fotonya. Oke. Terima Mungkin kasih. dibuka kameranya semua dulu kali ya. Ada yang Teman-teman masih. boleh semua kameranya boleh dibuka ya. Ya. Belum. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baik. Terima kasih Ratih. Terima Sama-sama. kasih semuanya. Sampai kasih. jumpa di kegiatan festival berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Naldo, Terima Linda. kasih Ita, terima kasih Naldo, Ya. kawan Puto. Sampai Terima kasih, jumpa. Ratih. Tetap semangat. Ya. Ita, Tetap semangat. Ratih, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Mbak Linda. Semuanya terima kasih Mas Naldo, Tia. Terima makasih. kasih. Harusnya fotonya kepala tangan begini. Iya, harusnya gini tadi. Tanda perjuangan ya. Aluta continua harusnya. Continua. Oke. Nah, Oke. Oke. Makasih ya. Terima ya. kasih ya. Bye-bye. Yuk. Terima kasih. Bye. Terima kasih Naldo. Makasih. Bye-bye. Bye-bye. Makasih Ita, makasih Naldo. Makasih. Ratih, bye. Iya, Mbak Linda. Bye. Makasih. Ratih. Iya, terima kasih Panaldo. Thank you. Terima kasih.